materi maksud dari laptop atau buat itu sampai susah juga mengingat di dalam Jadi boleh nggak perlu kartunnya apa itu? Hijau tak pas kayak gitu. Pak aku enggak Bagus. miknya mana? Oh, minyak pakai mic ya? Mana aku tunggu di syuting dulu. Itu udah. Cek. Tes. Ada seksi konsultasi Pak Hadi. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan patin, ikan sepat. Cakep. Emang dari lahir. Iya. Ikan puyuh ke Malaysia. Cakep. Para audiens tetap semangat. Kapan lagi dapat penyuluh dari Korea? Jangan mentah. Baik, sedikit perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Bisa lihat fotonya, jangan terlalu lama, takutnya muntah. Baik Bapak Ibu semua, audiens yang hadir pada kali ini, menurut data ICW, jumlah korupsi di tahun 2024 itu sekitar 279,9 triliun. Bayangkan, uang sebanyak ini dalam 1 tahun saja, karena kita berbicara tahun pendidikan, maka akan terjadi atau ketika dananya dibuatkan ke dalam kelas dengan perhitungan asumsinya 350 juta satu kelasnya, yang didapatkan itu berapa kelas? Sebanyak 799.714 kelas. Maka takkan ada lagi kita jumpai harusnya seperti kejadian mungkin di SD 4 Sungai Laut yang bahkan melebihi parahnya dari sekolahnya Laskar Pelangi. Nah seperti itu kawan-kawan semua. Jadi luar biasa sebenarnya korupsi itu menghambat pendidikan, ekonomi dan segala macamnya. Nah untuk lebih lanjutnya nanti akan kita paparkan terkait dampak dan kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu semua, kita harapkan untuk melihat pengetahuan Bapak Ibu yang ada di sini, kita hadirkan pretest tentang anti korupsi. Bapak Ibu silahkan di scan. Ini bukan wajah yang bisa di scan. Silahkan di scan dan diisi. Nah waktu 10, 9, oh bukan. Waktunya 2 menit saja. Ya, cukup Pak. Cukup. Selesai Pak Anto? Selesai. Oh, sepertinya Pak Anto ini audiens terbaik semua. Loh, terang. Ya. Jadi mana? Di mana? Baik, ada yang sudah selesai? Sudah?
Dah tahu skornya, Master Green? Sudah. Sudah. 100? 80. Oh, 80, silakan ambil coklat Anda sendiri. Baik, terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mengisi. Baik, kita lanjutkan ke materi ya, kawan-kawan semua. Saya coba izin pemaparan materi sekitar 15 sampai 20 menit saja. Selebihnya kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata bahaya korupsi itu banyak sekali menimbulkan dampak-dampak. Di antaranya ada 6 dampak yang kita lihat di sini. Yang pertama ada dampak ekonomi. Ketika korupsi sudah menjamah ke bagian ekonomi, maka yang akan terjadi adalah investor-investor luar maupun dari dalam itu malas menanamkan uangnya ke daerah atau negara kita. Sehingga apa yang terjadi juga, proyek-proyek produktif yang harusnya dapat menunjang ekonomi kehidupan masyarakat juga akan ikut terhambat. Selanjutnya terhadap dampak ekonomi juga, akses terhadap yang kedua dampak sosial dan kemiskinan. Nah, misalnya salah satu contoh ketika korupsi terjadi pada sektor sosial dan kemiskinan, salah satu contoh misalnya yang pernah kita jumpai, terjadinya atau tidak sampainya bantuan-bantuan sosial kepada rakyat miskin. Atau misalnya kalau kita berbicara pada dunia pendidikan, dana PIP-nya tidak sampai, terus juga misalnya bantuan-bantuan beasiswa yang diperuntukkan untuk siswa dengan kriteria tertentu karena korupsi tadi, sehingga juga tidak tepat sasaran. Nah, seterusnya ada dampak pada birokrasi. Contohnya misalnya pada perekrutan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, hanya karena keluarga, hanya karena kedekatan, maka dipilihlah pegawai tersebut, sementara kompetensi untuk menjalankannya itu tidak memiliki. Dampaknya lagi apa? Dampaknya ketika pegawainya tidak memiliki kompetensi di bidang tertentu, maka akan ada keterlambatan dari target-target yang harusnya kita capai. Dan juga kesan-kesan dipersulit, ada uang barulah jalan, seperti itu. Jadi memang ketika korupsi sudah menjamak birokrasi dan pemerintahan, maka sistem rekrutmen sampai pada outcome akhirnya juga pasti akan berpengaruh. Selanjutnya ada dampak politik. Nah, dampak politik ini juga ketika korupsi masuk ke politik dan demokrasi, misalnya terpilihnya kepemimpinan dalam sistem perpolitikan kita tidak lagi berdasarkan kapabilitas, tapi berdasarkan kemampuan finansial misalnya, atau oligarki yang sangat kuat. Contohnya saya tidak berani. Oke. Selanjutnya ada dampak penegakan hukum. Nah, misalnya ketika APH, aparat penegak hukum, sudah dimasuki atau bahkan sebagai pelaku dari korupsi, maka yang akan terjadi sudah dipastikan hukum itu akan tajam ke bawah dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika misalnya orang-orang kuat dengan backing jaringan tertentu melakukan hukum, itu masih bisa melakukan negosiasi. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa dampak yang terakhir, dampak lingkungan. Misalnya ketika sebuah perizinan dilegalkan tanpa kajian-kajian tertentu, misalnya tanpa melihat AMDAL, izin pertambangan, izin pakai hutan, terjadilah deforestasi. Bahkan mungkin kita melihat di Indragiri Hilir itu di Kuala Selat ya, Master Green ya. Itu bisa jadi ada faktor masuknya korupsi di sana. Kenapa? Misalnya ketika misalnya undang-undang melarang penebangan kayu dari garis pantai misalnya sampai 200 meter atau 50 meter, kita gaskan juga. Ketika kayunya lewat, kita bayar juga APH-nya. Nah, di situ kan akan berdampak pada lingkungan. Seterusnya bahkan berantai pada dampak ekonomi ketika misalnya lingkungannya hancur, berapa ribu hektar masyarakat yang kehilangan sumber daya pencariannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah dampak tadi, ternyata ada unsur-unsur biaya yang dikeluarkan dari korupsi itu sendiri. Jadi tidak hanya kerugian yang berapa dikorupsinya, ada biaya-biaya lain yang akan dikeluarkan oleh kita dan oleh negara. Kita lihat yang pertama, ada namanya biaya eksplisit. Secara definisi, kerugian nyata berupa hilangnya uang negara, proyek terbengkalai, dan pemborosan anggaran publik. Jadi misalnya ketika ada sebuah proyek jembatan atau jalan yang nilainya misalnya 100 miliar dan dikorupsi
10 miliar. Sebuah jembatan misalnya sudah berjalan nih 80 miliar, tapi dikorupsi 10 miliar, kan jembatannya itu tidak sampai ujung. Dan jembatannya itu tidak dapat digunakan, sehingga proyeksi atau perhitungan dari kerugian negara makanya bisa asumsi sampai ke dalam 80 miliar, walaupun misalnya yang dikorupsi hanya 10 miliar, tapi terbengkalainya itu kan luar biasa Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada namanya biaya antisipasi. Nah, termasuk dari kegiatan-kegiatan kita, edukasi, pendidikan, itu mengantisipasi atau prevention cost, di mana dana dikeluarkan untuk mencegah korupsi seperti biaya audit, pengawasan, dan sistem transparansi, termasuk juga dengan biaya pendidikan. Yang ketiga ada namanya biaya reaksi. Mungkin ketika sudah suspek korupsi seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, maka ketika APH maupun misalnya KPK turun untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan, tentu akan mengeluarkan biaya-biaya, termasuk misalnya salah satu contoh yang besar juga yang kita dengar beritanya ketika penangkapan Nazarudin di Kolombia itu membuat cataran pesawat di Bali. Nah, itu luar biasa, juga ada biaya reaksinya. Yang terakhir ada biaya oportunis. Nah, salah satu contoh nyata biaya oportunis yang kita tampilkan di awal tadi, misalnya dari data ICW terjadi 290 sekian triliun. Bagaimana kalau kita konversi menjadi sebuah sekolah? Nah, seperti itulah. Kalau biaya potensi manfaat yang hilang akibat korupsi, misalnya dana publik yang seharusnya bisa membangun sekolah, seperti yang kita katakan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi tanya jawab agar pertemuan kali ini kita lebih menarik. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke moderator. Pertanyaan. Silakan Pak Anto. Iya, ada namanya biaya reaksi. Biaya reaksi itu kan salah satunya untuk mulai penyidikan sampai dengan memenjarakan orang. Semuanya duit. Kan banyak. Seandainya duit ini tidak usah digunakan, atau tidak usah kita melakukan penindakan, kira-kira berhasil tidak pemberantasan korupsi? Misalnya korupsinya 1 miliar, contoh yang baru kasus sekarang bahwasanya sekitar 1,M yang didapatkan oleh negara. Nah, sedangkan untuk mulai dari penyidikan sampai dengan nanti terakhir adalah memenjarakan itu sampai ingkrar ya. Apakah duit 1,6 itu saya rasa tidak cukup? Kira-kira pas nggak kita menangkap orang atau membuat biaya reaksi terhadap korupsi tadi? Siap, poinnya saya dapat nih, Ya. Master Anto. Poin dari Master Anto adalah uangnya tidak seberapa, Ya. tetapi proses dari reaction cost-nya itu jauh melebihi daripada uang yang dikorupsinya. Iya. Seperti itu ya, Mas Anto. Iya, iya. Baik, sebelum saya menjawab, mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang ada di sini. Silakan. Iya, Ibu Ria sepertinya tunjuk-tunjuk tangan tadi ya. Iya. Ibu Ria, biar diskusi ini berjalan. Silakan Ibu Ria. Ya, silakan Ibu. Terima kasih untuk Pak Haidir. Menurut saya, kok hilang ya Pak? Oh ya, sebentar Bu Ria. Pertanyaannya masih ingat kan Bu Ria? Ini Pak Anto, Bang Anto, Master Anto. Tadi beliau sudah diskusi hangat dengan Master Green terkait pertanyaan tadi. Tapi akan saya kembali lagi. Ini salah satu teknik kawan-kawan, ketika ada orang lain berbicara, kita lempar saja ke dia. Terlepas dia menanggapi. Jadi Master Ria, saya ulangi. Poinnya adalah kata Master Anto, bagaimana kalau biaya reaksi itu cost-nya, biayanya lebih besar ketimbang dari uang hasil tangkapan korupsinya. 1 miliar tangkapannya, tetapi operasional dari Jakarta sampai ke sini itu hampir 2 miliar. Apakah itu efektif? Nah, jadi sebelum saya jawab, saya tak mau sombong sendirian. Saya lemparkan dulu kepada Master ya, silakan Master ya. Terima kasih Mas Haidir atas kesempatannya. Siap. Saya sangat
bahagian. Kapan lagi dapat kesempatan? Saya melihat orang-orang yang berpotensi dalam semua grup, saya selalu mendanai oh iya potensi dan seperti itu. Oke, silakan Mas. Saya setuju dengan Aidir. Pokoknya apa hasil pemahaman dari Mas Aidir? Jadi maksudnya dia hanya menjelaskan biaya resiko adalah biaya dikeluarkan dalam rangka untuk mengadili koruptor. Nah itu tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah tadi belum dijawab, langsung dilempar. Oke. Duit untuk mengadili koruptor lebih banyak daripada duit yang ditangkap. Siap. Bagaimana pendapatnya? Perlukah kita tangkap koruptor itu? Itu dia. Pertanyaan itu. Tekor ya. Oke, kita dengarkan Mas Arya. Sebelum saya jawab yang aslinya dia jawab. Iya. Jadi gini ya, Mas Teranto, sesuai dengan yang saya pun baru mengetahui dan baru mempelajarinya semalam lah. Jadi istilahnya tuh memang ada biaya reaksi yang dikeluarkan lebih besar daripada uang yang dikembalikan. Itu tuh pasti ada penilaian-penilaian sebelumnya. Kenapa kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu walaupun uang yang bakal kembali ke negara itu tidak sebanding. Berarti ada maksud di dalam itu. Apakah seperti contoh yang disampaikan Pak Haidir, contoh Nazarudin, karena terlalu banyak informasi yang mau kita ambil dari beliau, dan informasi itu tuh pasti akan mengembalikan lagi. Itu kasus Nazarudin. Itu contohnya. Ini kasus yang sedang marah sekarang. Contohnya itu, kalau kasus yang sedang marah kan saya cuma tahunya sudah ada penangkapan 1, sekian. Nah, saya contohkan kan kasus Nazarudin ini sama nih, besar juga nih uang yang harus negara keluarkan untuk pemanggilan dia, karena dia itu tuh istilahnya tuh saksi kunci lah. Nah, dari dengan ditangkapnya dia, otomatis secara tidak langsung banyak kasus-kasus terbongkar dan bakal banyak uang negara yang bakal dikembalikan. Menurut saya itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para audiens yang luar biasa kali ini. Baik, sebenarnya ada beberapa poin yang coba kita garis bawahi terkait dari pertanyaan Pak Anto, yang pada intinya Pak Anto, bagaimana jika reaction cost lebih besar ketimbang hasil tangkapannya, itu intinya. Nah, juga dari bisikan hati Bu Ria, intinya saya dapat juga seperti ini. Ada yang masih ingat tentang Trisula anti korupsi? Ada. Silakan Mas Ranto, apa saja? Trisula yang tadi pendidikan, setelahnya itu terakhir tadi penindakan, tengah-tengahnya tadi upah pencegahan. Ya, Masya Allah. Jadi yang barusan saya lakukan itu dalam istilah dunia pendidikan itu namanya asesmen formatif. Nah baik Bapak Ibu semua, jadi Mas Anto, ketika kita melakukan sebuah tindakan dalam korupsi, baik itu dari Trisula mau pencegahan, mau pendidikan, maupun penindakan, kita tidak memikirkan untung ruginya dari sebuah tindakan. Jadi KPK mungkin ini menurut pendapat saya, KPK atau APH itu tidak akan memikirkan untung ruginya ketika proses, tapi efek atau hasil yang dihasilkan setelahnya itu apa. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya menghitung cost, ini tidak hanya tentang ini. Berarti kayak bos ya. Nah bukan terkait untung rugi. Jadi ketika misalnya anggaplah pendidikan, apakah kalau KPK menghitung untung ruginya ini positif rugi? Kalau secara keuangan tidak ada PRD pendapatan yang dapat dari pelatihan kita ini. Tapi kan yang diinginkan adalah sebuah efek meskipun kecil, tapi 30 orang ini layaknya sebuah MLM yang bisa menentukan orang lain. Mudah-mudahan itu jauh lebih bermakna ketimbang menghasilkan untung ruginya. Baik, mudah-mudahan ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah habis. Baik kawan-kawan semua, itulah tadi materi kita tentang dampak dan biaya sosial sebuah korupsi. Terakhir dari saya, kita yang ada di sini bukanlah orang-orang hebat yang diminta langsung mengubah dunia lain superhero,
Tapi kita diharapkan adalah membuat sebuah langkah-langkah kecil, di mana seperti diungkapkan dalam agama kita, amalan-amalan yang disukai itu adalah amalan-amalan yang kontinuitas atau konsistensi. Baik, dari saya lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat Mas Khadir, luar biasa sekali. Sudah seperti